Oke, sudah ada 15 anak, masih kita tunggu sebentar lagi. Mulai. Anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, semuanya kalau bisa wajahnya dimunculkan semua, diklik dulu videonya, biar Pak Wisto bisa melihat dulu. Wajahnya dimunculkan, biar Pak Wisto biar tahu. Saya mulai, ada Hawa Cahaya, halo. Hawa, oke. Eka Febriana, dengar? Eka Febriana, oke. Saskia Amalia, nah, siap alat tulisnya ya. Ani Ayu Ningsih, oke. Salsabila Aulia, ya. Berlian Putri, siap. Ervika Helga, oke. Chandra Yoga, siap. Zohri videonya belum. Erika Putri, Galih Andi Saputra videonya. Kemudian ada Sela Ayu, Naufal Fuad sudah, Andrian Khairul, Adi Prastiawan. Kemudian ada Leani Ayu Ningsih, ada oke. Baik, kita mulai ya. Baik, anak-anak bisa melihat slide-nya. Kelihatan enggak slide-nya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Yuk, saya jelaskan pelan-pelan dan sambil dicatat ya, bahwa pembelajaran hari ini Bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester 1, kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan kebahasaan, khususnya cerita pendek. Kemudian nanti mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dan memperhatikan struktur. Tujuannya yaitu setelah selesai pembelajaran ini, nanti yang pertama kalian akan saya minta untuk menelaah struktur cerita pendek, kemudian menelaah kebahasaan cerita pendek. Jadi dua hal ya. Satu, yang pertama menelaah struktur, dan yang kedua menelaah kebahasaan. Ayo sambil dicermati bahwa struktur cerpen di minggu yang lalu atau di pertemuan yang lalu kan kalian sudah tahu cerpen itu apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur teks cerpen. Strukturnya itu ada 4, yaitu yang pertama orientasi, kemudian yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan yang keempat itu resolusi. Apa itu orientasi? Orientasi itu pengenalan. Jadi
bagian awal cerpen itu biasanya menyampaikan tentang bagian orientasi atau pengenalan yang dikenalkan apa saja. Ya, ada tokoh ceritanya siapa saja, kemudian karakternya masing-masing tokoh itu seperti apa, kemudian latar waktunya, suasananya. Nah, itu semuanya di bagian awal seringkali disampaikan dulu di bagian cerpen itu. Nah, itu dinamakan orientasi. Kemudian cerita tersebut berlanjut. Lanjutannya setelah itu kita namakan rangkaian peristiwa. Peristiwa otomatis ini berisi rangkaian kisah. Jadi peristiwa satu ke peristiwa berikutnya secara berkelanjutan, berkesinambungan, yang nanti akhirnya menuju ke konflik, menuju ke pokok permasalahan. Nah, itu namanya rangkaian peristiwa. Kemudian bagian ketiga atau struktur yang ketiga, komplikasi. Yang dimaksud komplikasi di sini jelas ada konflik, ada permasalahan. Bahkan konflik atau masalah tersebut sampai pada puncak, klimaks. Jadi bagian ini dinamakan komplikasi. Sebuah cerita, khususnya cerpen, bagus atau tidak itu sangat bergantung dari kemampuan penulis di dalam mengemas konflik cerita, bahkan sampai ke puncak. Banyak orang mengatakan cerpen yang bagus itu ya konfliknya benar-benar konflik yang luar biasa, konflik yang menimbulkan ketegangan yang luar biasa, itu yang bagus. Yang demikian, kalau cerpen kok konfliknya datar-datar saja, atau bahkan tidak berkonflik, yaitu sebenarnya bukan cerpen, karena cerpen itu bahan dasar, bahan pokok utama ya adanya konflik cerita itu. Berikutnya resolusi, bagian akhir. Ini bagian yang menggambarkan permasalahan atau konflik tadi bisa teratasi atau bisa muncul jalan keluar. Akhirnya seperti apa? Bagi selanjutnya permasalahan yang dihadapi tokoh itu mengatasinya seperti apa? Yaitu resolusi. Baik. Untuk memperkuat pemahaman ini penggambarannya kalau dibuat bagan struktur cerpen itu pertama yaitu orientasi, kemudian dari awal orientasi pengenalan ini berlanjut pada rangkaian peristiwa, rangkaian peristiwanya menuju ke puncak komplikasi, konflik klimaksnya. Kemudian setelah itu bagian selanjutnya menurun sehingga akhirnya bisa diselesaikan. Nah, itulah resolusi. Ini gambaran alur pada struktur cerpen seperti itu. Nah, selanjutnya unsur kebahasaan. Nah, ini bagaimana sih bahasa yang sering kali dipakai di dalam teks cerpen, teks fiksi ini? Yang pertama, cerpen itu sering menggunakan sudut pandang pencerita, yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga. Jadi penulis cerpen bisa dengan senang hati memilih. Suatu ketika ada cerpen yang bersudut pandang orang pertama, bisa pula ada cerpen yang sudut pandangnya adalah orang ketiga. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Orang pertama itu ciri khasnya gampang sekali. Jika suatu cerita
penulis atau pencerita atau pengarang itu melibatkan diri, masuk menjadi pelaku di dalam cerita tersebut. Nah, itu berarti cerita yang bersudut pandang orang pertama. Ciri khasnya gampang. Jika di dalam cerpen kok ada tokoh aku atau ada tokoh saya, itu diandaikan aku atau saya ini sama dengan penceritanya atau pengarangnya. Maka cerita yang demikian, cerpen yang demikian bersudut pandang orang pertama. Namun sebaliknya, kalau cerpen ternyata pelaku-pelakunya itu semuanya adalah nama-nama orang atau menggunakan dia, ia, mereka, itu artinya pengarangnya tidak terlibat. Pengarangnya posisinya di luar cerita. Maka yang demikian sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu dapat menggunakan dialog. Cerpen yang baik supaya pembaca menjadi lebih tertarik, senang, ceritanya menjadi lebih hidup. Nah, itu bisa dilengkapi dengan dialog atau percakapan. Contohnya ini, gunung beser akan marah kalau dibuka, kata kakek. Kan Mbah Jaya Sakti dan keangkerannya itu tidak ada. Ya, tidak ada, tapi gunung beser tetap dan seterusnya. Lah, di dalam cerita seringkali penulis melengkapinya dengan cara dimunculkan percakapan seperti ini. Ini tujuannya untuk membuat agar cerita menjadi lebih hidup. Sehingga ini menjadi ciri kebahasaan yang kedua, bahwa cerpen itu dapat menggunakan dialog. Dialog itu bisa mulai dari awal, bisa ditaruh di tengah, bisa di akhir. Bahkan ada yang dialognya itu hampir sepanjang cerita, semuanya banyak dialognya, itu juga tidak masalah, boleh. Jadi pembaca biar lebih gampang membayangkan kisah itu. Ciri yang ketiga, pilihan kata banyak menggunakan kata benda khusus. Khususnya itu yang seperti apa? Yaitu yang bermakna kuat. Nah, coba dilihat ini. Pulang dari mengontrol sawah, saya diajak kakek jalan-jalan ke pasar yang buka seminggu sekali. Kakek membeli berbagai keperluan sehari-hari dan saya selalu punya jajanan enak. Kalau tidak kue serabi, saya memilih kue pukis. Para pedagang itu memberikan sebungkus besar kue sebelum saya milih. Nah, dari contoh cuplikan cerpen ini, ada kata benda yang bermakna kuat. Artinya bermakna kuat itu kata-kata tersebut itu langsung bisa dipahami oleh pembaca, itu merupakan kata khusus yang kata-kata ini mendatangkan kesan tersendiri. Kira-kira menurut kamu dari cuplikan ini kata yang mana yang itu bisa kita anggap sebagai kata benda khusus? Coba Saskia, Amalia, kata yang mana coba menurut kamu? Atau Hawa Cahaya, ada pendapat? Kata khususnya kira-kira yang mana? Hawa? Gimana? Oh, belum. Sifa Khairun Nisa. Kata khususnya, kata benda, tetapi kalau kita dengar kata itu ada kesan yang kuat, yang khas.
yang itu punya makna yang khusus begitu. Belum nyambung. Leani? Halo Leani? Suaranya diklik mic-nya, Leani Ayuningsih. Halo Leani? Oh, belum. Suaranya, mic-nya masih terkunci, Leani. Hawa, sudah ketemu Pak? Hawa? Apa kira-kira? Bisa baca teksnya itu? Bisa. Suaranya belum masuk ya. Rahma, Novita. Apa kira-kira Fit? Belum, Pak. Belum. Sebenarnya gampang. Di situ ada kata kue pukis. Kamu tahu nggak kue pukis? Tahu. Oke, nah ada kata kue serabi. Apa itu? Nah, jadi ini yang bisa kita kategorikan kata benda khusus, kata benda yang bermakna kuat. Artinya tidak sebarang kue. Yang dimaksud oleh pencerita di sini memang kata kue serabi itu dipilih dan itu mengandung makna tertentu yang tidak sama dengan kue yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan kata benda khusus. Nah, nanti kamu suatu ketika jika membaca cerpen ya harus begitu, pilih kata-kata benda khusus yang mengandung makna yang kuat gitu. Baik, saya lanjut dulu ya. Ciri yang keempat, menggunakan uraian deskriptif yang rinci. Ada uraian deskripsi. Anak-anak seluruh kampung mengalihkan tempat bermain ke sawah. Ada yang membuat baling-baling, bermain musik dengan terompet-terompet kecil dari batang padi, atau berburu burung beker. Saya pernah mengikuti seluruh permainan itu. Saya bermain dengan anak dari kelompok mana saja. Setiap orang di kampung saling mengenal, termasuk anak-anak. Nah, di sini ada uraian deskriptif, artinya pengarang menggambarkannya itu rinci, detail. Contohnya ini, seluruh kampung mengalihkan tempat bermain, ada yang membuat baling-baling, ada yang bermain musik, bermain trompet. Nah, ini semuanya kategori menggambarkan secara deskriptif. Kita lanjut dulu. Ciri yang kelima, menggunakan majas. Cerita yang baik itu majas perlu ditambahkan supaya bahasanya menjadi lebih indah. Dari pematang yang lebar-lebar saya menyaksikan bagaimana gunung beser yang seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya, tertimpa sinar matahari. Saya sering beranggapan bahwa cahaya itu bukan dari matahari, tapi keluar dari hati saya sendiri. Setiap melihat dedaunan yang bergoyangan, saya sering melamun melihat Jaya Sakti salat di atas gunung pisang. Daun pisang maksudnya. Baik, dari contoh ini ada majas. Kira-kira menurut kamu yang mana majasnya? Oke, siapa yang mau menjawab? Mana majasnya? Ada yang bisa? Majas itu gaya bahasa, jadi bisa personifikasi, bisa hiperbola, bisa metafora, jadi kalimat atau perumpamaan yang sengaja dibuat menjadi lebih indah. Coba lihat ini. Gunung beser seperti patung raksasa hitam. Itu sudah gaya bahasa, itu sudah majas. Ada seperti patung raksasa. Lah ini berarti perumpamaan. Ada lagi, setiap melihat dedaunan yang bergoyangan. Kira-kira majas apa itu? Daun-daun bergoyang. Majas?
personifikasi ya. Jadi seolah-olah benda-benda itu bisa bergoyang. Mosok daun kok bergoyang. Kalau artis ya bergoyang ya. Nah, itu kategori majas. Jadi nanti di cerpen itu ada pengarang yang suka menggunakan majas seperti ini. Semakin banyak majas dipakai, ya semakin bagus ceritanya. Bahasanya menjadi lebih indah. Kita lanjut. Ciri yang keenam, menggunakan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Pertanyaan retoris itu maksudnya pertanyaan dari pengarang, dari penulis, pencerita, tetapi pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu dijawab. Pertanyaan itu sebenarnya jawabannya semua pembaca sudah tahu. Apanya yang mesti ditakuti dari penghuni Gunung Beser? Nah, ini pertanyaan yang bisa kategori retoris. Karena pertanyaan ini sudah pasti tahu jawabannya. Pasti banyak yang akhirnya merasa tidak takut. Apanya yang mesti ditakuti? Oh, Gunung Beser itu gunung biasa kok. Gunung yang tidak ada sesuatu yang aneh kok. Nah, makanya ini kalimat tanya, dan kalimat tanya ini kategori retoris. Baik anak-anak, saatnya sampai pada tugas ya. Jadi hari ini kalian cukup dua hal saja. Yang pertama strukturnya, yang kedua ciri kebahasaannya. Itu saja yang harus kalian dalami. Dan tugasmu, anak-anak kan punya buku paket bahasa Indonesia. Nah, di sana ada cerpen berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Lihat buku paketmu halaman 79 sampai dengan halaman 82. Nanti dibaca cerpennya. Setelah itu, cerpen tersebut silahkan telaah. Silahkan temukan apa strukturnya dan apa kebahasaannya. Karena hari ini kita hanya membahas dua itu, bagaimana strukturnya dan kebahasaannya. Bagaimana cara mengerjakanmu? Kerjakan di lembar kerja atau di LK ke-8 hari ini. Dan ini contohnya. Contohnya, kamu tulis dulu judul cerpennya apa, kemudian penulisnya atau pengarangnya siapa, kemudian tuliskan strukturnya, orientasinya itu contohnya yang mana, rangkaian peristiwanya itu meliputi apa saja, kemudian komplikasinya, contoh dalam cerpennya itu yang mana, cuplikannya ya, dan yang keempat resolusinya atau jalan keluarnya itu kira-kira apa. Nah ini silahkan kalian tulis, tidak perlu panjang menjawabnya, tetapi yang penting ada contoh dari cerpen tersebut bagian-bagian tadi. Kemudian masih ada satu lagi LK-nya. Yang kedua ini berkaitan dengan kebahasaan tadi. Tolong kamu simpulkan kira-kira sudut pandangnya itu cerpen tersebut sudut pandang apa, dan beri contoh kalimat yang menguatkan. Ada enggak dialog? Kalau ada tulis sedikit contoh dialog atau percakapannya. Kemudian temukan juga kata benda yang kuat, kata benda khusus yang ada di cerpen. Kemudian uraian deskripsinya, kira-kira contohnya yang mana, dan majasnya silahkan temukan apakah majas hiperbola, personifikasi, metafora, litotes, ironi, atau apa, silahkan kamu temukan dan nanti ditulis di situ. Dan terakhir, retoris. Ada enggak pertanyaan retoris? Ada kata tanya yang sifatnya hanya bertanya untuk sekadar memancing perhatian saja. Itu anak-anak sekalian, dan tugas ini nanti kamu kumpulkan atau kamu kirimkan melalui Google Classroom.
Jangan mengirimkan ke WA ya, karena kalau WA nanti saya akan repot mengecek karena kamu pasti akan bertumbuk-tumbuk. Ini tolong anak-anak yang sudah mahir itu tidak perlu membuat coret-coretan di slide yang tidak perlu ya. Silakan dihapus. Nanti otori jadi teman-teman yang lain nanti tidak konsen. Jadi biasakan ikuti dengan baik walaupun kamu sudah bisa mencoret-coret tapi sementara jangan mengotori slide-nya. Oke, sip. Mungkin ada pertanyaan anak-anak tentang tugas ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, semua ini ada di Google Classroom kalian. Sudah saya cantumkan, LK-nya ada, kemudian tugasnya seperti apa, perintahnya juga sudah ada. Anu sekalian, jadi itu kegiatan hari ini dan semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, kalau mungkin ada pertanyaan, silakan. Hari ini ada 26 anak yang hadir. Semoga yang hadir hari ini otomatis nanti akan mendapatkan perlakuan khusus dari Pak Pusito, dan yang belum bisa bergabung kita doakan semoga pertemuan mendatang semuanya bisa bergabung. Siapa yang hari ini menggunakan fasilitas kuota bantuan pemerintah? Coba angkat tangannya. WiFi. Oh, pakai WiFi ya. Oke, Hawa pakai miliknya pemerintah. Saskia, Amalia pakai apa? Leani Ayu pakai apa? Oh, miliknya dari bantuan pemerintah. Oke. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Boleh. Siva ada pertanyaan, Pak? Betul, Pak. Oke. Leani Ayu ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, sementara itu Eka Febriana ada pertanyaan? Rahma Novita ada pertanyaan? Tidak. Oh, tidak ada. Baik, demikian anak-anak, karena ini hari ini Bapak Ibu akan bagaimana? Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Oke, terima kasih. Semoga belajar hari ini benar-benar membawa sukses untuk kamu semuanya ke depan. Dan mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tolong tugasnya segera dilaksanakan, jangan molor-molor terus ya. Kemudian kirim ke Google Classroom-nya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhiri semuanya ya. Oh.